Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi numerasi 2025. Perkenalkan, nama saya Dini Hadianti Septiani, pembimbing Lini Masa 1 dari SD Islam Terpadu As-Saidiyah, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan April ini, saya akan mewawancarai salah satu profesi yang ada di PT Wicaksana Berlian Motor yang bergerak di dunia otomotif, khususnya Mitsubishi, yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 225 Kota Bandung. Profesi apa yang akan saya wawancarai? Yuk ikut saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dini dari SD Islam Terpadu As-Saidiyah, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saya adalah pembimbing Lini Masa 1. Izin mewawancarai Bapak mengenai profesi Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu Pak, nama Bapak. Nama saya Suherman. Profesi Bapak di Mitsubishi ini sebagai apa? Saya sebagai service advisor. Mungkin ada yang belum paham ya mengenai profesi sebagai service advisor ini. Service advisor ini seperti apa Pak? Service advisor itu kalau lebih sering disingkat SA ya. Service advisor di sebuah bengkel itu kalau di dunia lain mungkin sama dengan yang namanya resepsionis. Nah cuma kalau di resepsionis kan istilahnya cakupannya kecil ya. Tapi kalau yang namanya service advisor atau resepsionis di sebuah perusahaan, terutama di sebuah dealer Mitsubishi, sebuah dealer kendaraan, itu orang pertama yang akan melayani pelanggan. Terus nanti juga orang yang mungkin akan bertanggung jawab juga setelah pekerjaan itu selesai. Begitu. Jadi service advisor di sebuah dealer itu adalah sebuah jabatan yang mana jabatan itu adalah orang pertama yang tugasnya itu orang pertama yang menerima keluhan pelanggan, terus servisnya kendaraan itu pelanggan itu maunya seperti apa, terus juga kendala-kendala yang ada sama proses penanganannya sampai kembali diserahkan kembali kendaraan itu sampai beres gitu. Iya. Berapa lama Bapak menjadi service advisor? Kalau untuk di perusahaan Mitsubishi, di sini saya di Mitsubishi Wicaksana Berlian Motor Ahmad Yani, saya bertugas dari 2015. Mungkin berarti sekarang udah 10 tahun. Saya pernah bertugas sebagai service advisor di dealer lain, bukan di Mitsubishi, ada di Suzuki, itu kurang lebih ada 5 tahun. Jadi sebelum di Wicaksana ini ya khususnya Mitsubishi, Bapak juga pernah menjadi SA di Suzuki juga ya Pak? Betul, jadi pernah juga menjabat SA di APM lain. Oh iya. Nah Pak, kalau di dunia kerja ini khususnya service advisor, apakah ada kompetisi dalam, contohnya misalkan dalam dunia pendidikan itu ada lomba-lomba ya Pak ya? Apakah di dunia pekerjaan khususnya service advisor juga ada seperti itu? Tentu saja ada. Di semua dealer yang resmi itu apakah Mitsubishi atau Toyota atau Suzuki atau yang lainnya itu setiap tahunnya biasanya ada lomba. Ada perlombaan, itu dimulai dari perlombaan yang tingkat dari terbawah dulu, misalnya dari mekanik, terus service advisor sampai ke tingkat yang lebih tinggi service manager. Itu tiap tahun akan selalu diadakan oleh Mitsubishi dealer pusat, terutama kalau kita di sini Mitsubishi pusat akan mengadakan lomba tersebut tiap tahunnya, begitu. Apakah Bapak pernah meraih lomba tersebut atau kompetisi tersebut? Alhamdulillah saya pernah. Untuk pertama kan lomba itu kan istilahnya disaring dulu ya, kalau bahas itu kita ada tingkat dulu region itu tingkat Jawa Barat, kita gabungnya itu Jawa Barat sama Banten untuk wilayahnya itu.
Nah, waktu 2018 saya pernah untuk wilayah Jawa Barat dan Banten pernah juara 1 untuk wilayah Jawa Barat. Tapi terus naik ke tingkat nasional, saya waktu itu juara 3 untuk tingkat nasionalnya. Nah, seperti terus juga pernah juga saya juara lagi di tahun 2022. Sama untuk wilayah tingkat pertamanya untuk region Jawa Barat sama Banten, itu saya juara 2, lalu meningkat ke tingkat nasional saya meraih juara 2. Begitu, seperti ada contohnya juga, ada piala di belakang saya ini. Nah, ini yang tahun 2018. Mungkin bisa diperlihatkan ya. Ini untuk juara service advisor terbaik untuk wilayah Jawa Barat dan Banten tahun 2018. Waktu itu yang pertama saya ikut kompetisi langsung dapat juara ini untuk wilayah Jawa Barat dan Banten untuk juara 1-nya gitu. Seperti ini. Terus ini kalau yang ini untuk tahun 2022-nya sama untuk wilayah Jawa Barat dan Banten ini untuk juara 1-nya gitu. Oh iya. Cuma yang untuk piala nasionalnya nggak, saya di sini nggak dicantumin, tapi ada. Ya, oh jadi ada juga seperti lomba-lomba ya kalau di dunia pendidikan. Sama juga di tingkat untuk yang saya tahu di semua dealer resmi itu ada lomba. Nanti bahkan sampai tingkat dunia itu sebetulnya. Ada sampai tingkat dunia. Kalau misalnya kita yang pernah saya sebetulnya saya belum mengalami karena belum pernah juara tingkat nasional. Itu nanti kalau misalnya kita juara tingkat nasional nanti akan dikompetisikan lagi untuk tingkat dunia. Itu ada sampai tingkat dunia itu. Semua dealer, misalnya sekarang Mitsubishi. Nah, nanti misalnya yang juara nasional itu akan dikompetisikan untuk tingkat nasional, tingkat dunia nanti. Ada juga sampai tingkat dunia itu. Ya, karena cakupan dari Mitsubishi ini dunia ya, Pak ya. Betul, semua dealer rata-rata semua dealer resmi kepastikan akan mengedarkan setiap kendaraan ke seluruh negara. Ya. Nah, di tiap negara juga sama. Jadi nanti perlombaan itu atau kompetisi ini pasti akan sampai tingkat dunia gitu untuk cakupannya. Jadi nggak hanya sampai tingkat nasional, tapi sampai istilahnya tingkat dunia juga. Sebetulnya seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Mungkin ada pesan kepada anak-anak ya, khususnya yang masih pada sekolah nih. Kemungkinan beberapa tahun yang akan datang ada anak-anak peserta didik juga ya yang akan berprofesi seperti Bapak atau berprofesi lain. Bagaimana mengenai pesan-pesannya? Pesan-pesannya untuk para anak-anak didik ya, peserta pelajar, saran saya tetap tetap belajar dengan baik, dengan disiplin, terus giat juga belajarnya. Terus untuk saya saran juga untuk penggunaan handphone mungkin untuk sekarang tolong dikurangi, karena persaingan ke depan akan semakin ketat. Jadi kalau kita misalnya sekarang berleha-leha, terus belajarnya kurang, nanti kita akan ketinggalan oleh orang lain. Yang mana nanti untuk mencapai suatu tujuan itu mungkin nanti kalau misalnya kita berleha dari sekarang akan sulit. Tapi kalau misalnya insya Allah kalau misalnya kita sekarang belajar dengan giat, dengan disiplin, terus belajar dengan keras juga, insya Allah nanti kedepannya akan ada hasilnya juga yang lebih baik. Seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak, menarik sekali. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kami, khususnya kepada para pelajar. Sehat selalu untuk Bapak dan sukses selalu untuk PT Wicaksana Berlian Motor. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Suherman yang berprofesi sebagai Service Advisor di PT Wicaksana Berlian Motor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.